23 April, apa yang harus dipersiapkan oleh Anda untuk menyongsong hari bersejarah bagi bangsa ini? Ya, kita menunggu saja karena segalanya sudah kita hadapkan ke ruang sidang dan segala upaya sudah dilakukan. Biarlah hakim dalam suasana puasa ini, suasana lebaran, untuk merenung apa yang mereka lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Dan mewaspadai lebaran itu justru malah. Iya. Kenapa harus diwaspadai? Ya, enggak, maksud saya begini. Jadi dalam suasana akhir Ramadan, suasana lebaran, biarlah mereka untuk berenung. Apa yang harusnya mereka lakukan kepentingan bangsa dan negara. Kalau pemilu seperti pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini tidak dikoreksi, maka akan terulang pada masa yang akan datang. Oke. Karena itu disinilah MK mengkoreksi bagi MK untuk meluruskan jalannya demokrasi. Oke, baik, Bang Todung Mulya Lubis. Apa yang Anda kerjakan oleh tim hukum dari Ganjar Mahfud agar asumsi atau frame bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif itu terjadi? Apa yang mau diyakinkan hakim bahwa itu memang betul-betul terjadi sebetulnya? Ya, secara formal menurut hukum acara MK kita hanya punya satu kesempatan, yaitu ketika kita menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu akan sangat sederhana karena kita sudah menguraikan secara sangat detail pada permohonan PHPU yang kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Misalnya mengenai nepotisme yang menjadi akar dari semua persoalan ini. Nepotisme yang menimbulkan abuse of power terkoordinasi. Nah, turunannya apa? Turunannya itu salah satu bansos tadi, portfolio politik. Turunannya apa? Kriminalisasi kepala desa. Turunannya apa? Itu intimidasi. Kemudian pengangkatan pejabat-pejabat yang ditempatkan di daerah-daerah untuk membantu pemenangan paslon tertentu. Nah, semua ini sudah kita uraikan. Nah, kami berharap ya, menteri yang akan dihadirkan ini akan memberikan insight ya, informasi A1 yang memberikan penguatan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Majelis Hakim. Kami hakul yakin, nah saya setuju dengan Bung Hamdan Zulfa, Majelis Hakim, hakim-hakim yang mulia ini akan menggunakan waktu ini untuk bertanya pada hati kecilnya, hati nuraninya. Dia mau berbuat sesuatu untuk bangsa ini, memperbaiki bangsa ini, untuk sejarah kita masa depan, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita masa depan. Nah, saya percaya kesadaran itu ada kalau melihat indikasi-indikasi dan apa yang mereka perbuat selama ini. Paling tidak buat saya yang ikut di sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi, saya merasakan suasana atau environment lingkungan yang tidak seperti yang dulu saya temukan pada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya punya alasan untuk percaya bahwa ada breakthrough, ada terobosan. Apakah nanti di tengah-tengah dengan kecewa? Ya, saya tidak ingin kecewa. Oh, tidak. Saya tidak ingin kecewa. Saya punya optimisme. Tapi siap kecewa. Ya, kita sebagai demokrat mesti siap menang dan kalah. Tapi paling tidak saya yakin saya akan menang. Walaupun mungkin menangnya tidak total ya. Oke, baik. Bang Frit Edward Siregar. Jadi apa persiapan dari tim hukum 02 termasuk kesaksian besok itu di sidang mahkamah setelah kesaksian dan bukti-bukti terungkap di persidangan? Ya, sebagai pihak terkait kami tentu saja mendapatkan keuntungan sebagai orang yang paling terakhir merespon. Jadi kami sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Kami bisa melihat di mana kelemahan-kelemahan daripada ahli dan saksi yang disampaikan. Tentu saja itu akan kami respon besok, Bang, dalam ahli dan saksi yang kami sampaikan. Saya hanya mau mengeko apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 dalam berbagai kesempatan. Mari kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kami juga percaya, mari kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan mari kita juga kembali bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu merupakan implementasi ataupun turunan dari konstitusi kita. Jadi kami tentu saja bersiap dengan apapun jawaban ataupun apapun putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya apapun putusan itu akan membawa kita dalam proses demokrasi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Oke, baik. Prof Sigit, kalau Prof Sigit dari UGM melihat kesaksian dari 4 menteri pada hari Jumat, itu kan juga pada satu sisi harus setia kepada Presiden Jokowi, ya pada sisi lain juga dihadapkan pada sebuah sidang mahkamah yang mungkin menuntut apa sebenarnya yang terjadi. Ada dilema seperti yang dirasakan Prof Sigit?
Ya, saya kira gini Pak Budiman, kita kembali kepada tema atau titel acara ini ya. Ini kan uji nyali. Jadi menurut saya kesaksian dari para pejabat negara yang akan dihadirkan di sidang Mahkamah Konstitusi itu juga merupakan bagian dari uji nyali. Artinya begini Mas Budiman, apakah dengan melihat fenomena yang sekarang ini dari sudut hukum, dari sudut institusi, kita menghadapi situasi di mana ada hipokrisi, ada manipulasi, dan ada distraksi di sisi hukum maupun di sisi kelembagaan. Dan ini bukan hanya menjadi kepedulian dari masyarakat atau warga negara Indonesia, bahkan masyarakat global pun memperhatikan ini. Kita tahu di sidang Komisi HAM PBB, apa yang terjadi di negara kita itu dipertanyakan. Nah, ini adalah menurut saya kesempatan, tetapi juga merupakan uji nyali, bukan hanya pada hakim konstitusi, tetapi juga para pejabat negara dan juga bagi bangsa Indonesia. Ada 3 kemungkinan, Mas Budiman. Pertama, mungkin kita akan terima aja keadaan ini. Artinya, ya sudahlah, kita terima, kita menyelesaikan. Nggak peduli pada nilai, nggak peduli pada bagaimana amanah konstitusi dan yang kedua adalah, kemungkinan kedua ada pelajaran sejarah, situasi ini suatu saat akan meletus. Akan menjadi situasi kaotik baru. Kalau yang sekarang kita hadapi adalah chaotic legal system, maka ada kemungkinan yang terjadi adalah chaotic yang lebih besar, sebagaimana terjadi tahun 98. Atau yang ketiga adalah kita semua, Mahkamah Konstitusi, para pejabat negara, dan kita semua punya kesempatan atau memanfaatkan kesempatan untuk mencegah ini semua, supaya chaotic yang lebih besar itu tidak terjadi bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu Mas Budiman. Oke, baik Prof. Sigit. Prof. Sulis, kalau tadi kan berawal dari putusan MK 90, MK yang mengawali, apakah kemudian nanti MK yang akan mengakhiri ini menjadi sesuatu yang lebih balance gitu? Kalau menurut Prof. Sulis, apakah itu bakal terjadi atau ya sudahlah ini yang akan terjadi gitu? Saya pertanyaannya adalah apakah mahasiswa hukum di seluruh Indonesia akan mendapatkan pembelajaran yang bagus dari putusan MK yang landmark atau justru yang tidak gitu ya. Nah, saya tuh punya harapan dan saya kira hakim-hakim MK juga akan melakukan analisis yang beyond analisis doktrinal. Mengapa begitu? Karena di persidangan itu hakim MK sudah banyak dibantu oleh berbagai macam keahlian dan itulah yang sebetulnya dituntut oleh dunia hukum ke depan. Jadi bagaimana pengembangan studi hukum interdisiplin di dalam pembuktian pork barrel, di dalam pembuktian politisasi yudisial. Di situ ada banyak sekali ahli-ahli filsafat, politik, psikologi, sosial, antropologi dan lain-lain, dan lalu juga akan didatangkan menteri-menteri. Jadi saya sangat berharap bahwa memang yang akan dihasilkan oleh putusan MK itu betul-betul adalah putusan yang landmark, yang beyond analisis doktrinal, tetapi analisis yang interdisiplin. Oke, baik. Pak Maru, jadi kalau Anda di MK ya, 90 menjadi awal dan kemudian ada potensi, ada peluang untuk kemudian melakukan reposisi. Konfigurasi hakim MK sekarang yang 8 orang ya, karena Pak Anwar Usman tidak ikut dalam sengketa, itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, kalau secara konkret atau pasti saya tidak bisa mengatakan, tapi beberapa saya kenal betul, mereka memiliki integritas yang tinggi. Tetapi beberapa yang sangat saya membuat kecewa itu ketika putusan 90 itu terjadi, yang dalam audit saya itu sangat-sangat jelas betul apa yang tersimpangi di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu saya sekarang hanya menghimbau sajalah kepada hakim MK ini, kembalilah bahwa prinsip diberikan independensi kepada mereka bukan menjadi hak mereka itu, tetapi untuk rakyat seluruh Indonesia agar mereka bisa imparsial, tidak memihak dan bisa mengambil putusan yang adil. Jadi saya kira kalau kepada masyarakat kita juga saya
menyerukan juga supaya siap menerima apapun putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, termasuk kepada aparatur pemerintahan. Dia siap juga menerima, termasuk yang ekstrim sekalipun, karena peradilan ini adalah merupakan suatu ujian pengawasan terhadap semua lembaga. Sudah lama dikatakan bahwa manusia, masyarakat tidak ada yang menjadi malaikat kan? Kalau malaikat semua tidak perlu pemilu, tidak perlu pemerintahan. Pejabat juga ini termasuk KPU, Bawaslu yang tadi diserukan oleh mungkin suaranya Pak Fritz itu masih Bawaslu itu, seolah-olah tidak ada yang salah. Mereka juga bukan malaikat. Oleh karena itu berikan kepada MK kesempatan pada last instance mengawasi semua itu dan mengambil keputusan. Termasuk juga seruan kita, tentu saja kalau ada putusan MK misalnya yang mengabulkan, apakah dia setengah itu misalnya Gibran didiskualifikasi, semua jangan terkejut. Kita terima dengan biasa dan kita akan melakukan tanpa suatu side effect betul. Tetapi MK sekali lagi saya akan serukan juga impact analysis terhadap putusannya juga harus ditimbang. Nah inilah saya kira yang bisa saya katakan. Harapan saya sih putusan nomor 90 itu saya katakan the fruit of the poisonous tree yang mengalir di sini harus dinetralisir sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Pak Magnis. Kita semua sudah kehilangan etik yang justru membedakan kita dari binatang. Kalau Prof. Maru pernah berada di Mahkamah Konstitusi, dengan suasana kebatinan yang ada sekarang dengan 8 hakim konstitusi, terbuka kemungkinan untuk memerintahkan untuk pemilu itu diulang? Saya kira terbuka. Terbuka dasarnya apa? Ya, apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau misalnya bukti-bukti itu, meskipun ada yang melihat, ada yang meleset, ada yang menonjol, tetapi bukti itu ada satu yang belum kita bicarakan, petunjuk yang merangkaikan semua ini bukti sehingga mencapai satu kesimpulan, meskipun ada yang meleset atau ada bukti yang kemudian tidak tepat atau ada saksi yang mbalelo, itu semua bisa nanti terlihat di dalam kerangka merangkaikan semua alat bukti itu dengan disatukan dengan petunjuk-petunjuk akan sampai kepada kesimpulan. Oke, Zainal Arifin Muhtar, sejauh mana Anda lihat probabilitas dari 8 hakim konstitusi berani mengambil sebuah putusan yang progresif, termasuk untuk memerintahkan untuk pemilihan suara ulang? Kalau pembagian saya tadi terhadap 3 jenis hakim itu, saya terus terang agak pesimis. Kecuali kalau hakim yang progresif, hakim yang baik ini, itu bisa mengambil tempat atau bisa mengambil hati hakim yang berada di tengah itu bisa terjadi perubahan. Karena kalau hakim yang berada di sebelah satunya, saya kira hakim yang memang sudah terafiliasi ya, jadi sulit untuk berharap dia melakukan perubahan gitu. Tapi saya kira kemampuan hakim baik untuk bisa mengambil yang di tengah ini akan menjadi sangat menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung betul pemahaman para hakim soal makna keadilan pada akhirnya. Sekedar mungkin karena ini akhir Ramadan ya, dan saya kira akan menjelang Idul Fitri, mereka harusnya ingat bahwa yang namanya keadilan itu dalam hadis Rasulullah itu ya jadi semacam pancangnya langit dan bumi, itu kan tiang pancangnya langit dan bumi. Jadi betapa pentingnya yang namanya keadilan itu. Kalau itu bisa tegak, betapa pentingnya itu tegak. Karena kalau tidak dia seakan-akan meruntuhkan pancang bumi dan langit itu. Nah, tapi ada satu hal yang paling penting, Mas BDM, saya kira yang harus kita ingat semua. Republik ini tidak selesai di tanggal 22 April. Republik ini tidak selesai di tanggal 20 Oktober dipelantikan. Republik ini akan terus berjalan. Maka saya kira kita semua harus membangkitkan kesadaran kolektif bersama untuk terus melanjutkan yang namanya kritis. Mau menang atau mau kalah di putusan tanggal 22 April, semangat kritis, semangat untuk menegakkan demokrasi itu harus tetap dilakukan. Karena ya seperti yang sering saya bilang, demokrasi itu bukan tidak kenal kekalahan, tapi demokrasi itu tidak kenal lelah untuk melakukan perjuangan. Maka saya kira menjadi penting untuk kita semua mencamkan bahwa membela demokrasi itu bukan sprint, tapi sebuah proses maraton. Jadi dia tidak berakhir di tanggal 22 April,
atau kemudian berakhir di 20 Oktober, tapi seharusnya terus-menerus dipakai bahkan sampai 2029, bahkan pasca 2029 ke depan. Oke, itu konsekuensinya adalah masyarakat sipilnya tidak tertidur ya. Thank you Uceng, Prof. Sigit, Bang Frits, Bang Hamdan, Prof. Sulis, dan Pak Maru, dan Bang Todung Mulya Lubis telah bergabung di satu meja The Forum. Kontroversi pemilu presiden 2024 diawali putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi yang cacat etik. Sengketa pemilu presiden 2024 adalah kesempatan sekaligus momentum bagi MK